Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji dan syukur di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya dalam perjalanan menjadi seorang mahasiswa PJJ Syekh Nurjati Cirebon. Berawal dari kegundahan hati saya sebagai guru yang udah sekian lama saya bertahun-tahun yang selama ini saya melihat ada beberapa teman-teman saya yang sudah ikut PPG sertifikasi, sementara saya hanya soal teknis saja berkaitan dengan soal ijazah yang ijazahnya adalah ijazah sastra Arab. Saya masuk kuliah tahun 2000, kemudian saya lulus tahun 2005. Kemudian saya melihat fenomena yang berkembang ketika itu, ada Akta 4, saya ikuti Akta 4 sampai 3 bulan ya di Kota Batam, karena saya masuk ke Kota Batam tahun 2007. Ya, di tahun 2010 saya ikut Akta 4 yang dari Universitas Asy-Syafi'iyah Jakarta. Beliau berkunjung ke Pulau Batam lalu mengadakan Akta 4. Banyak di antara teman-teman yang mengikuti Akta 4. Namun kebijakan dari pemerintah Akta 4 tidak berlaku lagi. Perjalanan hidup ini sangat membawa kesan bahwa dunia itu ya tidak semulus apa yang kita harapkan. Tapi sebagai seorang guru, tanggung jawab intelektual saya jalani dengan sebaik-baiknya. Saya menjalani guru dengan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Saya jalani dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah saya mulai mengajar di tahun 2007 di Sekolah Dasar Islam Terpadu Darussalam, Kota Batam selama 3 tahun. Kemudian saya pindah ke Sekolah Putra Batam, Sekolah Nasional Plus. Ya, kemudian 3 tahun lagi, kemudian saya pindah lagi di Sekolah Kemilau Bangsa, hanya 1 tahun, kemudian pindah lagi sekolah di Permata Harapan, masih di seputar Pulau Batam, kemudian pindah lagi di Sekolah Globe Nasional Plus. Kemudian saya ditarik lagi menjadi guru di Sekolah Putra Batam. Sampai saat ini saya masih di Sekolah Putra Batam. Alhamdulillah saya ditarik lagi di tahun 2004. Tapi sebelum masuk ke sekolah yang pertama, di tahun 2002, tidak sengaja saya melihat di sebuah WA grup, ya, namanya WA Keluarga Besar NU di Pulau Batam itu. Saya melihat bahwa ada informasi tentang beasiswa dari LPDP. Nah, lalu kami mengakses langsung ke HTTPS. Ternyata sesuai harapan dan keinginan saya. Dari ketidaksengajaan itulah saya melihat, waduh, sesuai. Di situ melihat bahwa ada beberapa kriteria diperbolehkannya mendapatkan beasiswa. Yang pertama adalah seorang guru madrasah yang belum S1. Kemudian seorang guru yang mengajar di sekolah umum yang tidak linier ijazahnya. Alhamdulillah saya masuk. Kemudian syarat berikutnya adalah sudah terintegrasi seorang guru pendidikan agama Islam masuk ke aplikasi Siaga. Alhamdulillah saya masuk. Kemudian saya mencoba lagi, berikutnya adalah mengikuti alur tes penerimaan itu di tanggal 4 saya. Mulai tanggal 4 saya coba. Saya ikuti itu terus ada balasan. Alhamdulillah. Saya mendapatkan kartu tanda peserta ujian. Alhamdulillah saya keterima. Ya, dengan nomor tes ketika itu 223 102 1115. Alhamdulillah. Sampai ketika itu ada pengumuman selanjutnya, yaitu saya mendapatkan informasi lagi bahwa peserta seleksi penerima mahasiswa baru dengan nomor pendaftaran yang sudah ada namanya di situ, maka dinyatakan lulus. Bayangkan
ketika itu 7.000 yang masuk. Sedangkan kuotanya itu 2.000. Alhamdulillah saya masuk di antara 7.000 tadi, ya, habis semuanya. Berarti sekitar 4.000. 4 apa berarti sekitar 5.000 hilang. Maksudnya hilang begitu saja, tidak diterima. Alhamdulillah saya masuk. Kemudian saya coba, saya cek di sini, ada nggak nama saya? Akhirnya saya melihat dari peserta ini daftar karena akan masuk ke data tersebut. Saya lihat, alhamdulillah, nama saya sudah ada. Nih, nama Muhammad Syed Sudrajat, alhamdulillah. Lalu selanjutnya pada di tanggal 16-nya, tanggal 16 saya diperintahkan untuk mendaftarkan yang sudah memiliki kartu tanda peserta ujian. Saya sudah dapat. Lalu saya coba mengikuti uji coba CBT, komputer based test. Alhamdulillah saya dapat sesi yang pertama, ya. Karena di aplikasi ini ada tes secara tulisan dan tes secara lisan. Saya kerjakan itu, alhamdulillah. Saya berjalan dengan baik. Kemudian di tanggal 18 saya masuk ke sesi yang pertama juga. Karena uji cobanya sudah, kemudian kami melangsungkan atau mengikuti arahan panitia dengan aplikasi SSI PTKIN ya 2002. Saya ikuti. Saya tes tulisan dengan semangat 45, saya terus. Akhirnya saya dapat undangan juga untuk tes secara lisan. Kemudian interview. Semuanya dijalani dengan baik. Alhamdulillah berjalan begitu lancar. Kemudian pada saatnya ketika itu kami menunggu tindak selanjutnya. Lalu kami mendapatkan informasi bahwa di hari Rabu di tanggal 28-29 ada undangan Zoom orientasi mahasiswa baru dan matrikulasi. Artinya saya diterima dengan nomor induk mahasiswa saya 228-1130-685. Alhamdulillah, kemudian saya ikuti itu dengan Bapak Muhammad Ali di sini, ya. Kemudian Ibu Jamilah selaku Ketua PJJ PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah, ya. Kemudian kita saling mengenal di sana. Lalu ada kata sambutan dari Pak Dekan, ya. Kemudian ini kami ketika itu, nah ini saya. Nah, kemudian ada juga dari Pak Rektor, yaitu Bapak Sumanta. Alhamdulillah. Jadi sambutannya sangat luar biasa. Ini buat saya adalah pengalaman yang berharga karena tidak semua orang yang bisa masuk ke dalam penerimaan beasiswa ini, ya. Tapi sekali lagi saya berharap mudah-mudahan semakin adanya perubahan ya di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati ini, karena ini menjadi proyek andalan Kemenak, sehingga Syekh Nurjati ini, YIN Syekh Nurjati ini menjadi Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Harapan saya sih mudah-mudahan semakin bertambahnya
usia daripada perguruan Syekh Nurjati Cirebon menjadi sebuah universitas Islam negeri. Ini kebetulan juga waktu saya masuk di tahun 2000, itu IAIN dulunya, IAIN Ciputat. Ketika itu diresmikan oleh Gus Dur menjadi Universitas Islam Negeri. Ini pun sama, ketika saya masuk di sini sudah berubah juga menjadi Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Harapan saya mudah-mudahan dengan perubahan ini ada inovasi yang bisa membuat lebih efisien lagi dalam program-programnya, terutama di aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan PJJ, karena proses pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan sebuah aplikasi yang sangat baik, maintenance-nya yang sangat handal. Harapan saya sih mudah-mudahan semakin mudah, semakin ada sebuah terobosan-terobosan yang inovatif ke depan. Ya, sekali lagi, rasa syukur kami ketika masuk menjadi mahasiswa PJJ, di samping mendapatkan ilmu, mendapatkan juga living cost. Ya, living cost, kemudian uang buku, dan pengalaman-pengalaman lagi, yaitu dengan teman-teman se-Indonesia. Luar biasa. Kemudian dosen-dosennya juga yang sangat luar biasa. Tidak mempersulit tapi mempermudah. Harapan saya mudah-mudahan dari video yang singkat ini menjadikan sebuah semangat, pengalaman yang bisa menjadi batu loncatan untuk mencapai tujuan dan cita-cita melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.